Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang saya sayangi, baik kelas 3A, 3B maupun 3C. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada murid-murid kelas 3A, 3B, 3C yang sedang sakit, entah itu keluarganya, entah itu saudaranya, entah itu teman dekatnya, entah itu tetangganya, mudah-mudahan yang sedang sakit segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar kembali menuntut ilmu, thalabul ilmi, ya. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, Pak Ube akan menjelaskan materi pelajaran yang ada di buku Akidah Akhlak, yaitu di buku paket. Nah, kalian buka buku paket Akidah Akhlaknya halaman 119, ya. Nah, kalian buka. Nanti ketika Pak Ube sedang menyampaikan materi, kalian simak baik-baik, jangan sampai di skip, ya. Jangan sampai dicepat-cepatin, ya. Ya, nanti nggak paham kalau begitu, ya. Simak baik-baik penjelasan dari Pak Ubay ini, ya. Jangan dicepetin. Nah, itu tandanya murid yang malas itu, ya. Murid yang malas, tidak mau menyimak materi, langsung kalian skip, ya. Jangan seperti itu, ya. Pak Ubay doakan yang benar-benar serius belajar, sungguh-sungguh belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Baik, sebelum kita memasuki materi, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita dan buat kalian semua. Kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, lanjut ke halaman 119, ya. Pelajaran 9. Ya, disimak baik-baik. Pelajaran 9, makhluk gaib selain malaikat, ya. Jadi Allah menciptakan makhluk gaib bermacam-macam, ya. Ada malaikat, ada jin, ada setan, ada iblis. Nah, iblis ini rajanya jin dan setan, ya. Nah, di sini menjelaskan makhluk gaib selain malaikat. Nah, apa saja makhluk gaib selain malaikat? Mari kita simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat melihat pertengkaran atau perkelahian terjadi, siapakah sebenarnya yang menjadi penyebab dari perbuatan tercela tersebut? Ya, siapa? Nah, kita simak baik-baik. Ada makhluk gaib selain malaikat yang berada di sekitar kita. Dia adalah jin. Di antara golongan jin itu ada yang beriman dan ada pula yang kufur atau kafir. Jin yang kufur inilah yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Dia akan berusaha mengajak manusia untuk melakukan hal-hal tercela yang mendekatkan kepada dosa. Oleh karena itu, kita jangan mudah terkena bujuk rayuannya. Kita harus membentengi diri dengan cara rajin beribadah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jin ini adalah makhluk gaib, ya. Nah, sama seperti malaikat, tetapi tugasnya beda, ya. Jin ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dia itu seperti manusia, ya.
Kenapa bisa seperti manusia? Nah, jin ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Sedangkan manusia sama, ada yang beriman dan ada juga yang tidak beriman. Nah, cuma bedanya jin itu diciptakan oleh Allah dari api, ya. Sedangkan manusia diciptakan dari Allah dari tanah liat. Nah, sedangkan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, ya. Nah, jadi jin ini sama seperti manusia. Perbedaannya yaitu tadi, ya. Nah, jin yang tidak beriman itu tugasnya apa? Membujuk kita akan berbuat kejelekan, ya, emosi, berbohong. Nah, itu jin itu yang tidak beriman. Ketika kita sedang belajar, kita dibikin ngantuk, kita dibikin malas, ya. Baru belajar sedikit udah bilang capek, baru ngafalin sedikit sudah bilang capek. Giliran kalian main handphone, main game berjam-jam, tidak ada capeknya. Nah, itu kalian sedang digoda oleh jin yang tidak beriman. Ya. Baik, langsung ke halaman 122. Ya, simak baik-baik. Selain malaikat ada makhluk gaib yang harus kita percayai keberadaannya. Makhluk itu mempunyai tugas yang sama dengan manusia. Nah, yaitu beribadah kepada Allah. Makhluk itu ada yang beriman, ada juga yang kafir atau yang tidak beriman. Siapakah makhluk itu? Dia adalah jin. Nah, ya, yang tadi barusan Pak Ubay jelaskan, ya. Sama manusia itu seperti jin, ya, tugasnya diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, tetapi ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Nah, itu seperti manusia, ya. Ada juga makhluk lain yang ingkar kepada Allah. Mereka akan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Siapakah makhluk itu? Dia adalah setan. Nah, kalau setan ini udah dia tugasnya ya seperti itu, menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam api neraka, ya. Setan itu. Kalian harus mempercayai keberadaan makhluk-makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. A. Jin. Jin berarti yang tersembunyi atau yang tertutup. Oleh karena itu, kalian tidak dapat melihat alam kehidupan mereka. Allah menciptakan jin sebelum menciptakan manusia. Nah, jadi Allah menciptakan jin itu sebelum adanya manusia. Nah, jin itu diciptakan terlebih dahulu dibandingkan manusia. Nah, jadi umurnya jin itu sudah beribu-ribu tahun, ya. Jin diciptakan Allah dari api yang sangat panas. Nah, jin itu diciptakan dari api yang sangat panas, ya. Makanya dia selalu menggoda manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Nabi Adam, ya, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Nabi Adam dari api yang sangat panas. Nah, itu bedanya manusia dan jin. Manusia diciptakan dari tanah liat, sedangkan jin diciptakan dari api yang sangat panas. Nah, dipahami itu, jangan sampai lupa. Di manakah jin itu berada? Jin juga berada di alam dunia ini. Hanya mereka berada di tempat yang kalian tidak dapat melihat atau alam gaib. Nah, jadi jin itu sama, hidupnya di dunia seperti kita. Cuma bedanya kita di alam nyata, sedangkan jin di alam gaib.
yang tidak bisa dilihat oleh manusia, ya. Sedangkan jin bisa melihat kita. Ya. Baik, simak kembali. Adakah di antara kalian melihat jin? Allah yang Maha Agung berfirman sebagai berikut. Surat Al-A'raf, ini potongan surat Al-A'raf ya. Ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya. Jadi jin selalu mengintai kita nih. Ya. Selalu menggoda kita, ya. Siapa saja yang meminta bantuan kepada jin, ia pasti akan disesatkan. Misalnya seseorang minta bantuan kepada dukun agar dirinya sembuh dari sakit. Dukun tersebut minta bantuan jin. Jin memberikan banyak persyaratan. Jika orang tersebut memenuhi syarat dari jin, berarti ia telah menaati perintah jin. Jangan, ya. Jika kalian sedang sakit, panas badannya, jangan pernah meminta bantuan kepada dukun, ya. Karena dukun itu bersekutu dengan jin, ya. Beda dengan ustadz, kiai, guru kalian, ya. Dia meminta kepada Allah melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kamu dikasih air, ya. Banyak ya seperti itu. Banyak juga yang meminta kepada dukun. Tetapi jangan, ya. Karena dukun itu bersekutu dengan jin. Biasanya dukun itu selalu meminta mahar. Contoh, kalian sakit, meminta kepada dukun. Dukun meminta mahar. Kamu harus bayar 2 juta jika kamu ingin sembuh. Nah, seperti itu. Syaratnya kamu harus membawa ayam, membawa pisang, membawa jeruk. Nah, kirim ke Pak Ubay. Enggak bercanda ya. Intinya kalian jangan sampai bersekutu dengan jin melalui dukun, ya, jangan. Kalau sakit, kalau panas, minta syariat kepada guru-guru kalian, kepada ustadz-ustadz kalian, ya, kepada kiai, ya. Insya Allah kalau mintanya kepada kiai, para kiai, para ustadz selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Baik, Allah berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Nah, biasanya dukun-dukun itu kebanyakan laki-laki, ya. Selalu udah nggak benar itu, ya. Jangan, ya. Ya, baik, lanjut ke bagian B. Setan. Setan belek, setan engklek, kepret aja udah itu. Ya. Dalam bahasa Arab, setan berarti jauh. Maksudnya jauh dari petunjuk Allah atau tersesat. Nah, tuh, tujuan setan ini selalu menyesatkan manusia. Setan adalah sifat jelek yang melekat pada setiap makhluknya. Jika perbuatan jelek sudah menjadi kebiasaan seseorang, perbuatan itu akan berubah menjadi sifat jelek. Oleh karena itu, hindarilah setiap perbuatan yang jelek. Jika seseorang mempunyai sifat jelek, ia telah menjadi setan. Setan dapat berasal dari golongan jin dan manusia. Tuh, ya. Kalau kalian sudah melakukan sifat jelek, kebiasaan kalian berperilaku jelek, nah itu bisa disebut setan, ya. Jangan, ya. Suka gibah, suka ngomongin orang, nah itu setan tuh. Nah, pokoknya kalau kalian ngedengar teman kalian ada yang ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ya kamu, setan. Nah, itu setan belek, kepret aja udah. Ya, suka mencela orang, nah itu setan itu, ya. Mau dia ustadz kek, mau dia kiai kek, mau dia habib kek, kalau sifatnya mencela, ya, ngomongin orang kejelekannya, nah itu dia, ada setannya itu, ya. Karena setan itu seneng sama perbuatan jelek, ya, jangan diikutin, ya.
tegur ya. Kalau ada teman kalian yang suka mencaci, yang suka ngomongin kejelekan orang, ya pokoknya yang suka berbuat kejelekan, tegur ya, kalian nasihati. Jangan dimusuhin, ya ditegur, dinasihatin, jangan dijauhin ya. Ya, yang suka ngomongin orang, berhenti ya, janganlah, rugi ya. Semakin kita ngomongin orang kejelekannya, maka dosa-dosa yang orang itu kita omongin kita semua. Kalau orang itu nggak punya dosa, maka pahala kita dikurangin, diambil oleh mereka. Ya jangan ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Selama ini kita percuma beribadah, pahala kita selalu disedot oleh orang-orang yang kita omongin kejelekannya. Jangan ya, hindari kalau bisa. Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syaitan. Maaf. Saya ulang. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Nah, tuh ya, musuhnya nabi itu ya setan, jin, ya manusia juga. Ya, karena Nabi Muhammad dulu perang ya melawan setan, melawan jin, melawan manusia. Ya, pada hakikatnya tugas jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah. Setiap gerak-geriknya senantiasa mengharap keridhaan Allah semata. Pekerjaan jin juga sama dengan manusia. Jin muslim selalu menaati perintah Allah, sedangkan jin kafir menggoda manusia supaya ingkar kepada Allah. Setan mengajak manusia supaya berbuat jahat. Manusia yang selalu mengajak kejahatan termasuk setan dari golongan manusia. Mereka mengajak kejahatan dengan cara merayu. Setan dari golongan jin mengajak kejahatan dengan cara membisikkan jahat dalam hati manusia. Nah, manusia yang tidak beriman atau imannya tipis akan mudah tergoda oleh bujukan atau rayuan setan. Setan beserta teman-temannya akan tetap menggoda manusia sampai hari kiamat. Mereka menginginkan agar manusia menjadi teman yang abadi di neraka. Nah, itu ya. Hati-hati. Nah, setan, jin itu ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Coba kasih contoh. Misalnya kalian di jalan. Kalian sedang jalan kaki, tiba-tiba kalian melihat ada uang 100.000 di jalan di depan mata kalian. Nah, pasti pikiran kalian, waduh, galau. Ya. Ambil jangan, ambil jangan, ambil jangan. Kalau nggak diambil, sayang, ntar ada yang ngambil. Nah, itu antara jin yang baik dan jin yang buruk. Ya, biasanya jin yang buruk itu udah ambil lumayan buat beli kuota, buat beli top up itu. Ya, jangan ya. Udahlah ya, jangan kebanyakan main game ya. Setan itu, lupa waktu kamu itu. Ya, lanjut. Bagaimana sikap manusia terhadap godaan setan dan bala tentaranya? Apa yang harus manusia lakukan? Kalian berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, kalian selalu berdoa, sholat 5 waktu, kerjakan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa berdoa saat keluar rumah dengan doa, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali yang ada di sisi engkau. Maka dikatakan kepadanya, cukup sudah, engkau akan dipenuhi kebutuhanmu, akan diberi petunjuk, dilindungi dan diselamatkan dari gangguan setan. Kemudian setan berkata kepada sesamanya, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi kebutuhannya dan dilindungi Allah. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Nah, di sini ada cerita halaman 125. Ya, ini antara dukun
dan apa manusia ini, ya. Nah, itu ceritanya. Kalian baca sendiri. Di sini ada kata mutiara, su'ul khuluqi yu'di, budi pekerti yang buruk itu menular, ya. Jadi apapun kegiatan yang buruk itu bisa menular, ya, bisa mengajak temannya, ya. Untuk tugasnya, nah ini kalian kerjakan halaman 126, ya. Nah, ini kalian kerjakan nih, ya, teka-teki ini kalian kerjakan, ya, sama bagian A dan bagian B saja, ya, bagian A dan bagian B saja, ya, di halaman 126, 127 dan 128, ya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang Pak Ube sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Mungkin ini saja yang bisa Pak Ube sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kata-kata yang menyindir. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, ya. Terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.